Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah ini. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya, ikhwah yang di rumah maupun yang di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini. Betapa beruntung orang yang menghiasi hidupnya dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Betapa bahagia orang yang menjadikan wasiat Rasulullah SAW sebagai panduan hidupnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagian wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Sebuah wasiat yang singkat namun syarat dengan makna serta menyentuh hati. Wasiat yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat dengan sempurna. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah juga para imam lainnya terdapat hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu diberitakan bahwa ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Idni wa aujiz." Wa fi riwayatin, "Allimni wa aujiz." Qala, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi' wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas." Berilah aku nasihat dengan ringkas. Di riwayat lain disebutkan, ajarilah aku dengan ringkas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka salatlah sebagaimana salat orang yang akan pergi selamanya. Janganlah kamu mengucapkan satu perkataan yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok hari. Dan bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Wasiat pertama, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Jika kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka salatlah sebagaimana salat orang yang akan pergi selamanya. Wasiat tentang salat agar kaum muslimin memberikan perhatian yang penuh pada salatnya dan menunaikannya dengan benar. Rasulullah SAW di hadis tersebut mengajak setiap orang yang hendak melaksanakan salat agar dia mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh sebagaimana orang yang mengerjakan salatnya yang terakhir. Seolah-olah salat tersebut adalah salat terakhir yang bisa ia lakukan. Maka jika seseorang tahu bahwa salat itu merupakan salat terakhir yang bisa ia lakukan, maka dia pasti akan bersungguh-sungguh mengerjakan salat tersebut, menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajibannya, dan bahkan sunnah-sunnahnya tidak akan dia tinggalkan sedikit pun. Oleh karena itulah semestinya setiap orang yang hendak melaksanakan salat mengingat wasiat Rasulullah SAW yang satu ini agar dia berusaha menyempurnakan salatnya. Wasiat kedua, la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah kamu mengucapkan suatu kalimat yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok hari. Wasiat agar menjaga lisan, artinya bersungguh-sungguhlah dalam menahan lisan agar tidak mengucapkan perkataan yang kita khawatir harus meminta maaf karenanya di kemudian hari. Selama kita belum mengucapkan kalimat tersebut, kita masih memegang kendali atas kalimat tersebut. Namun jika kalimat tersebut telah diucapkan, maka kalimat tersebutlah yang memegang kendali atas kita. Dalam potongan kalimat ini terdapat seruan, ajakan dan himbauan kepada
seluruh umat muslim untuk selalu introspeksi diri dalam masalah ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan. Hendaklah kita merenung sebelum berucap. Jika kita memandang ucapan itu mendatangkan kebaikan, maka ucapkanlah. Namun jika ucapan yang akan kita katakan itu buruk, maka hendaklah kita menahan diri. Jika kita tidak tahu apakah perkataan itu mendatangkan kebaikan atau keburukan, maka hendaknya kita menahan diri sampai kita benar-benar memahami perkataan yang akan diucapkan tersebut. Rasulullah SAW bersabda di hadits lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Namun banyak orang yang membiarkan atau membebani dirinya dengan banyak bicara dan tidak mau ambil pusing dengan pembicaraannya. Akhirnya dia harus menanggung resiko buruk dari ucapannya di dunia dan di akhirat. Sebagai seseorang yang berakal sehat, harusnya menimbang-nimbang ucapan yang akan dia ucapkan dan memelihara lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat atau bahkan tidak layak, sehingga perlu meminta maaf di waktu yang akan datang. Wasiat ketiga, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Wasiat agar qanaah, menggantungkan hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata dan sama sekali tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Yaitu maksudnya fokuskan hati kita, kuatkan tekad untuk tidak mengharapkan apa-apa yang dimiliki orang lain. Janganlah kita mengharapkan apapun dari mereka, hendaklah kita berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, sebagaimana lisan kita yang hanya meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla semata. Maka begitu juga bahasa tubuh kita yang lain, hendaknya hanya meminta dan memohon serta berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memutus semua harapan dan ketergantungan hati kita dari semua orang, lalu kita arahkan ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salat merupakan sarana terbesar dalam merealisasikan semua yang menjadi keinginan. Orang yang tidak menaruh harapan kepada semua yang dimiliki oleh orang lain, maka insya Allah dia akan hidup mulia dan berwibawa. Orang yang hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaan, dia tidak meminta, dia tidak berharap kecuali kepada Allah, maka dan juga tidak bertawakal kecuali kepadanya, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan memenuhi kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Dan Allah juga berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Itulah tadi 3 wasiat Rasulullah SAW yang singkat namun syarat dengan makna. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua agar bisa melakukan dan melaksanakan wasiat Rasulullah SAW ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا